dari Deddy Suryadi. Bang, bikin motornya Dennis Kancil yang motornya Mio jadi drag yang cepet banget, motornya kayak knalpot cepet, knalpotnya blong. Oke, sebelumnya yang belum follow Tasikin Aja TKT di Facebook dan belum subscribe channel YouTube Tasikin Aja, kalian jangan lupa nih subscribe dulu ya, biar saya makin semangat buat upload video setiap hari. Waduh, ini yang komentar banyak, bukan banyak ya, panjang banget kata-katanya, nggak ada komanya lagi. Tapi pada intinya ini request buat menggambar motor drag Mio ya, yang pernah dijokini sama Bang Dennis Kancil yang sudah almarhum. Nah, ini saya nemu contohnya itu seperti ini. Mungkin nanti akan saya cantumkan di pojokan sini. Ini warnanya itu nggak dicat sih kayaknya ya. Untuk bagian velg depannya menggunakan velg jari-jari dan yang belakang juga menggunakan velg jari-jari. Nah, untuk gambarnya itu contohnya menghadap ke sebelah kanan, warna velgnya yang depan biru, yang belakang warna kuning. Oke, langsung aja kita buat gambarnya. Di sini saya menggunakan pensil dulu ya untuk membuat rangkanya, karena kalau langsung pakai pulpen itu biasanya kalau salah kita harus ngulang dari awal, dan itu pasti bakalan membutuhkan waktu yang lama. Ini aja menurut saya, biasanya itu kan kalau saya menggambar motor drag kan simple ya, jadi cepet. Tapi ini nggak tahu kenapa, ini saya 2 kali take video setengah jam, berarti bukan setengah jam tapi sekitar 40 menitan, berarti ya 1,5 jam ya. Biasanya itu kalau saya menggambar motor drag yang simple itu ya 30 menit atau 40 menitan itu sudah selesai. Tapi karena ini bagian mesinnya ya yang menurut saya cukup rumit, itu jadi membutuhkan waktu yang lebih lama. Oke, langsung aja kita di sini membuat rangkanya terlebih dahulu. Nah, kalau dilihat-lihat seperti ini, untuk rangka bagian depan sih atau rangka utamanya ini masih menggunakan rangka original dari Mio ya, atau sasis original dari Mio. Sedangkan untuk rangka bagian belakang dan juga ada tambahan rangka sasis kecil di bagian tengah-tengahnya, antara gabungan dari komstir ke bagian tempat duduk. Mungkin ini biar rangka belakangnya, karena di sini besi tubularnya itu menggunakan yang kecil ya. Ini biar lebih kuat sih intinya. Kalau pakai besi tubular yang lebih besar ini pasti bakalan nambah beratnya. Jadi di sini diakal-akalin dengan besi yang lebih kecil, cuma agar lebih kuat itu langsung dihubungkan ke bagian rangka depan ya. Oke, di sini seperti yang tadi saya bilang ya, kita masuk ke bagian mesin yang menurut saya cukup rumit. Jadi di sini saya menggunakan pensil terlebih dahulu seperti biasa, karena kalau saya membuat yang rumit-rumit itu harus benar-benar menggunakan pensil ya. Apalagi biasanya itu saya membuatnya itu sebenarnya saya sering salah sih ya kalau saya menggambar langsung menggunakan ballpoint ya. Cuma videonya itu kadang nggak saya upload. Ada beberapa yang tetap saya upload walaupun salah. Itu contohnya dulu itu pernah menggambar motor ninja bersama dengan ridernya ya. Cuma posisinya itu dari depan. Nah itu salah itu, jadi nggak sempat selesai gambarnya, tapi tetap saya upload karena dulu bingung ya mau upload yang apa. Tapi itu udah cukup lama, kayaknya sekitar pertengahan tahun 2023. Oke, di sini untuk bagian mesinnya kita mulai dari bagian utamanya itu ada di bagian magnetnya dulu ya. Kalian harus membuat lingkaran kecil menggunakan jangkar. Tapi kalau kalian nggak punya jangkar, diakal-akalin pakai koin yang 1000-an yang gambar angklung, itu juga bisa karena besarnya hampir sama. Cuma untuk bagian yang terpenting itu menurut saya ada di bagian blok sehernya ya. Ini kan ada kisi-kisi besinya, jadi harus menggunakan penggaris. Karena kalau nggak pakai penggaris, ini pasti bakalan jaraknya nggak pas, dan juga garisnya bakalan
mencang-mencong, nggak selurus ini, dan itu pasti bakalan kacau dan nggak mirip dengan gambar aslinya. Nah, di sini untuk bagian karburatornya juga ya harus hati-hati karena bagian ini cukup rumit buat digambar. Nah, di sini biar terlihatnya itu lebih real, untuk bagian dari crankcase-nya juga harus dikasih detail-detail ya, seperti gambar baut dan juga ada bekas gambar starternya karena mungkin untuk starternya juga udah dicopot. Nah, di sini untuk knalpotnya ini menurut saya unik nih. Karena mungkin ini drag udah lama banget ya, sekitar tahun 2000 berapa? 2015-an kayaknya ya, 2015 entah 2014-an. Nah, ini bagian selincernya masih menggunakan ori dari Mio. Cuma pasti untuk bagian dalamnya ini sudah dibobok ya. Dan untuk bagian belakangnya juga ditambahin seperti corong seperti ini, tapi saya lupa namanya apa. Nah, di sini kita lanjut lagi untuk membuat bagian bannya. Nah, kemarin juga sempat ada yang nanya ya, itu namanya apa Bang alat yang buat gambar bannya biar hasilnya sebulat itu? Nah, ini namanya itu adalah jangkar ya. Belinya itu bisa di online atau di toko alat tulis, sama ada juga di toko tempat fotokopian. Biasanya kan ada tempat fotokopian yang jual spidol, terus jual penghapus, pensil, dan juga tentunya ada yang jual jangkar ya. Kalian bilang aja sama abang penjaga fotokopian, Bang saya mau beli jangkar Bang, jangkar yang buat membuat lingkaran. Pasti kalian ditawarin, biasanya itu ada yang satu paket sama penggaris, itu harganya sekitar 20 ribuan ya. Ada juga yang satuan cuma jangkarnya aja, itu saya dulu pernah beli, itu harganya cuma 9.000 kalau nggak salah, cuma itu udah lama. Nah, ini saya pakai yang satu paket sama penggaris ya, makanya warnanya sama-sama pink, karena waktu itu saya belinya itu cuma ada satu warna dan warnanya ya warna pink, tapi karena waktu itu cuma nggak punya jangkar, jadi ya mau tidak mau saya harus membelinya. Oke, di sini kita lanjut lagi untuk bagian jari-jari ya. Di sini untuk jari-jarinya juga harus hati-hati. Ini harus menggunakan pensil terlebih dahulu untuk menentukan mau seberapa banyak jari-jarinya. Tapi ada beberapa trik sih, kalian harus membuat 4 silang dulu. Jadi lingkaran bannya ini dibagi menjadi 4 terlebih dahulu. Kalian buat silang-silangan di garis itu, jadi ada sisa 4 ya, yang lowong atau yang belum ada sketsanya. Nah, di situ kalian juga harus membuat huruf X. Nah, setelah itu kalian tinggal pertebal menggunakan ballpoint dan hasilnya seperti ini. Jadinya rapih dan jaraknya itu walaupun nggak sama tapi setidaknya teratur, dan kelihatannya kalau dari jauh pasti bakalan mirip dengan jari-jari motor pada motor aslinya. Nah, di sini kita juga tambahin bagian gambar aki ya, biar lebih lengkap seperti contohnya. Nah, di sini untuk tangkinya juga bukan ada di bagian depan ya. Biasanya kan motor-motor drag zaman sekarang itu tangkinya itu ada di bagian depannya, nyatu sama bagian stang. Nah, untuk gambar drag ini itu tangkinya ada di belakang, ada di bawah tempat duduk ya, dan juga langsung ada selangnya menuju ke karburator. Oke, di sini untuk bagian sketsa dan line artnya sudah selesai. Sekarang kita tinggal lanjut ke bagian pewarnaan. Nah, di sini untuk bagian pewarnaan yang perlu kalian siapkan itu ada spidol warna hitam ya. Nah, spidol warna hitam yang saya gunakan itu ada 2 jenis. Yang satu itu yang isi ulang yang biasa kita gunakan di papan tulis. Ini tujuannya itu biar warnanya beda ya. Ini saya gunakan untuk membuat warna di bagian bannya, ban luar tepatnya. Nah, yang kedua itu saya menggunakan spidol warna hitam yang kecil, yang biasa. Nah, ini warnanya jauh lebih gelap sama spidol yang tadi. Jadi warna yang spidol kecil ini warnanya lebih hitam, lebih pekat.
Jadi bisa kalian kombinasikan antara spidol yang warnanya agak pudar sama warna yang lebih pekat. Kalian bisa gradasikan sesuai kreasi kalian tentunya. Nah, yang ketiga di sini ada spidol warna biru untuk mewarnai bagian sok belakang dan juga mewarnai bagian velg depannya. Terus yang keempat, saya menggunakan spidol warna oranye dan juga warna kuning digabung ya. Ini tujuannya itu biar warnanya mendekati semi-semi gold. Terus yang kelima, saya menggunakan spidol warna merah. Untuk warna merahnya sendiri untuk bagian stabilizer dan juga ada di bagian jok busi. Nah, untuk bagian akinya sendiri di sini kita warnain warna kuning ya, biar keren aja sih. Karena kalau pakai aki yang standar itu nanti warnanya pucat banget. Oke, di sini kita sudah selesai mewarnai bagian depan dari motornya. Sekarang kita tinggal lanjut ke bagian mesinnya. Untuk bagian mesinnya sendiri nggak terlalu rumit ya, karena warnanya itu cuma menggunakan pensil aja. Nah, mungkin ada yang nanya lagi, Bang, pensilnya kok beda? Kalau punya saya kok warnanya nggak sepekat itu? Ya, di sini saya menggunakan pensilnya itu adalah jenis pensil 8B, bukan pensil 2B. Itu beda ya. Bedanya itu yang pensil 8B jauh lebih gelap warnanya. Oke, di sini untuk gambarnya sudah hampir selesai. Kira-kira untuk hasil dari gambar motor drag Mio punya Bang Denis Kancil seperti ini. Nah, ini apakah sudah mirip dengan motor yang sama dengan yang digunakan Bang Denis Kancil atau belum? Buat kalian yang tahu, kalian boleh nih tulis aja di kolom komentar. Nah, terima kasih nih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai, dan mungkin ada yang mau request lagi juga boleh tulis aja di kolom komentar. Tapi saya sarankan requestnya itu jangan yang sulit-sulit, karena kalau yang sulit-sulit adminnya jadi pusing.